kesaksian. Apa sih yang harus kita takuti? Maut semua orang menghadapinya, penyakit semua orang menghadapinya. Semua orang, seluruh dunia kan? Lalu apa yang kita takuti kalau itu kita sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada berkat, pertolongan, semuanya dalam Dia. Dia tetap. Bahkan kata di sini, kalau dia berseru, kata berseru menggunakan bentuk imperfect. Imperfect, menegaskan seruannya. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku, teman-temanku di mana saja berada. Bagaimana kabarnya saat ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, kalau kita membaca Markus 10 ayat 46 sampai 52 tentang seorang buta yaitu Bartimius, ketika kita membaca dan mendengarkan khotbah tentang perikop ini, selalu kita mendengarkan penekanannya adalah bagaimana itu ajaibnya perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi kali ini Bapak Pendeta Yusuf Roni akan menekankan pikiran kita atau cara kita melihatnya itu bagaimana Bartimius itu berani, keberaniannya itu untuk memohon kepada Tuhan, itulah yang menjadi penekanannya. Bagaimana selengkapnya saya tidak tahu mengatakannya. Teman-teman silakan simak sampai selesai di video ini. Selamat mendengarkan. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah, kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji, mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, kasih setiamu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah sumber kebenaran dan janji yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik jemaat yang ada di rumah, terutama masing-masing, silakan kita akan membaca firman Tuhan. Buka Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan baca ayat 46 dan jemaat membaca ayat 47 dan seterusnya, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 52. Sekali lagi Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang
pengemis yang buta bernama Bartemius anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini cukup terkenal di tengah jemaat tentang kesembuhan mujizat Bartemius yang buta bisa melihat. Dan saya sendiri sudah berkhotbah tentang ini beberapa kali. Tetapi saya tidak ingin menyoroti tentang mujizatnya. Tapi ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, dan mujizat itu merupakan sebuah akibat dari sebuah sikap yang luar biasa dari Bartemius. Kita ingin belajar tentang bagaimana sikap Bartemius ini. Ketika itu dikatakan, kalau saudara membaca Markus, mereka dikatakan baru saja keluar dari Jericho. Kalau saudara membaca Lukas, mereka memasuki kota Jericho. Yang mana benar? Dua-duanya benar. Bagaimana bisa begitu? Di zaman Yesus ada dua kota Jericho. Jericho kuno, Jericho lama. Lalu 1,5 kilo dari situ mendekati Yerusalem, Jericho baru. Jericho baru dibuat oleh tentara Romawi untuk dapat mengawasi kota Yerusalem secara dekat. Saudara, Markus berbicara tentang Yesus keluar. Dia berbicara keluar dari Jericho kuno. Dan Lukas berbicara tentang memasuki Jericho baru. Karena Lukas memang lebih banyak berbicara buat orang Yahudi. Buat orang Yunani. Orang Yunani itu hanya tahu kota yang baru itu. Nah, ini sepintas saja untuk menjelaskannya. Sehingga ketika Yesus lewat di situ, ada seorang yang bernama Bartemius. Kita sudah jelaskan di sini. Ya. Ketika didengarnya bahwa Yesus adalah orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ini yang saya ingin bahas. Berani bersuara. Berani bersuara, menyuarakan keyakinannya tanpa ragu-ragu. Hui Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kata Hui Daud itu gelar Mesias. Waktu itu orang tidak pernah berpikir Yesus itu Mesias. Tapi Bartemius ini punya penglihatan iman yang sangat dahsyat. Mata jasmaninya terbatas, tapi mata rohaninya melihat sesuatu yang dahsyat lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga dia berani berkata itu. Kalau kita nyanyi sekarang, Kristus anak Daud, malam kudus, itu sudah biasa. Tapi pada waktu itu, karena itu nanti dia menerima akibat, teguran, ya, dan teguran itu cukup keras kalau dilihat dari subjek dari kata-kata bahasanya. Jadi dia berani. Dikatakan situ, Yesus anak Daud, eleison me. Lebih lagi, kasih
kasihanilah aku. Saudara, kata kasihanilah aku itu bukan sekedar kasihani, mohon dikasihi, ya. Tapi ini kata-kata mengandung unsur doa kepada Tuhan. Haneni. Kalau kita membaca Mazmur. Jadi kata-kata ini sangat bermakna, berarti, punya sikap yang kuat sekali, pendirian yang luar biasa dari Bartimeus. Ini yang kemudian Yesus akan berkata, imanmu, imanmu. Jadi kekuatan iman itu, dan iman itu tidak bisa disembunyikan. Iman itu dideklarasikan. Iman itu dinyatakan. Apa yang kita imani? Itu penting. Dia tidak melihat situasi. Orang banyak berbondong-bondong, untung dia buta, jadi dia tidak melihat banyak sebagaimana. Mungkin kalau kita yang melihat, kita sudah kecut dan takut dulu karena melihat reaksi orang banyak. Artinya, jangan pakai mata jasmani kalau ingin berbicara iman. Harus pakai mata iman. Sehingga dengan mata iman kita melahirkan sebuah sikap, berani menyatakan, berani mengakui, berani bersaksi. Ini hebatnya. Soal kesembuhan itu soal akibat. Tapi ini yang perlu kita gali. Sikap-sikap Bartimeus yang luar biasa itu. Yang di zaman sekarang sudah mulai jarang. Orang takut menyatakan pendiriannya, imannya, pengakuannya, kesaksiannya. Orang selalu mengukur menurut orang banyak. Takut dibully kan di sosial media. Takut. Tapi Bartimeus tidak. Mari kita jangan melihat secara jasmani orang banyak bakal bereaksi, bakal mengapa-apain kita. Tidak, kita lihat iman. Kasihanilah aku, haneni, doa untuk Tuhan. Coba kita lihat dulu. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Kita lihat. Ya, Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Di sini, ya. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Tuhan yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Tolong sambung. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini haneni. Jadi bukan kata kasihan di situ secara, oh saya lapar Pak, kasihanilah saya belum makan hari ini. Bukan itu. Kan sikapnya yang di hadapan dia ini adalah Sang Ilahi. Dia berani menyatakan dan memakai kata yang sangat luar biasa. Haneni. Sampai hari ini gereja memakai itu. Memakai itu. Selalu. Eleison me. Kasihanilah kami. Gereja ortodok, gereja katolik, gereja protestan selalu diakhiri dengan doa jemaatnya. Kasihanilah kami. Itu konsep doa. Jadi beda kalau kita baca bahasa Indonesia memang seperti pengemis biasa ngomong kasihanilah kami. Bukan. Dia menyatakan yang di hadapannya ini siapa. Dia tidak melihat yang di hadapannya orang banyak bakal bereaksi. Dia lebih susah melarikan diri karena dia buta. Tapi dia tidak takut. Ini hebatnya Bartimeus. Mari kita merenungkan. Sikap-sikap seperti ini kita butuhkan saat ini. Di saat orang sudah kehilangan pegangan. Di saat orang sekarang ini lebih dicekam oleh rasa takut, cemas, dan khawatir. Kadang-kadang saya berkesimpulan orang lebih membesar-besarkan virusnya daripada Tuhannya. Kadang-kala kita terjebak di situ. Bukan berarti kita mengabaikan bahaya,
Tapi yang lebih besar tetap Tuhan. Amin. Itu sebabnya. Kita lihat dulu Mazmur 6 ayat yang ketiga. Ini semua konsep aneh nih. Mazmur 6 ayat yang ketiga. Berhubungan dengan Tuhan. Kasihanilah aku, Haneni. Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Jadi kata-kata itu yang dipakai. Berarti dia punya luar biasa. Saya percaya dia hanya mendengar bacaan Mazmur. Dia hanya mendengar, semuanya didengar oleh dia. Tapi simpan dalam hatinya bahwa inilah pengakuan. Dan nanti jika ada yang datang dan dia sudah mendengar tentang Yesus, oh ini tanda-tandanya. Tanda-tanda itu dia berikan itu. Kita lihat lagi Mazmur 9 ayat 14 supaya kita tahu betul bahwa ini adalah konsep doa yang diucapkan oleh Bartimius, doa kepada Tuhan. 9 ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku sebab orang-orang yang disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Kasihanilah. Ya engkaulah yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Itu Haneni. Hanya dia yang berani menyatakan itu. Murid-muridnya pun belum mengiringi Yesus. Banyak pertimbangan. Jangan-jangan kita ini sudah terlalu mengiringin dia, sehingga pertimbangan kita sudah pertimbangan bukan lagi mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan pikiran kita. Itu sebabnya kita ingin kembali ke jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Amin. Coba jemaat lihat. Ya, saya masih ingin mengutip Mazmur. Mazmur 25 ayat 16. Ya, Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jadi inilah sikap daripada Bartimius, berani mengakui Yesus itu Mesias sebelum orang lain mengakui dia, mengakui terlebih dahulu. Berani memohon kepada Yesus bukan sebagai orang miskin kepada orang kaya minta kasihani, tapi dia berbicara ini sang Halik, Ilahi, Tuhan. Dia berani menyatakan itu. Itu hukuman mati loh bagi orang Yahudi begitu banyak. Dari situ letaknya. Karena itu kita ingin melihat bersama-sama. Berani mendeklarasikan kepercayaannya, imannya, itu yang pertama. Yang kedua, berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko. Berani menghadapi tantangan. Perhatikan ayat 48. Perhatikan ayat yang ke-48. Kita lihat di sini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bukan suaranya berisik, tapi pernyataannya itu sangat berbeda dari pendapat-pendapat orang waktu itu. Yesus hanya sebagai rabi. Tapi berani, nanti kita lihat. Dia lebih daripada itu. Banyak orang menegur dia. Tapi coba perhatikan. Banyak orang, saudara, Bartimius tak berdaya seorang diri. Banyak orang. Tapi dia tidak takut. Dia berani menghadapi tantangan. Saat ini kita anak Tuhan tidak perlu takut. Saat ini justru kita harus berani menunjukkan sikap kepercayaan dan iman kita. Jangan
Inilah saatnya. Karena dunia sedang dilanda oleh ketakutan dan ketidakpastian. Masa kita ikut takut juga sih untuk menyatakan iman kita? Jadi selain berani mendeklarasikan, berani menghadapi tantangan, berani menanggung resiko, harus bayar harga. Ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Tapi tidak usah takut. Kan kita sudah tahu kisah Bartimeus. Apa yang bisa diperbuat oleh orang banyak itu? Apa yang bisa diperbuat? Itu 1,5 kilo lagi dari Yerusalem. Itu artinya Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat begitu banyak di sana. Maka tadi dari awal saya menjelaskan dulu. Kalau dari Yeriko kuno itu 29 kilometer dari timur laut Yerusalem. Tetapi 1,5 kilo dan 1,5 kilo lagi memasukin kota Yerusalem. Yerusalem Pak, Yeriko baru. Tapi dia ada takut. Mungkin kita lihat dulu, kalau jauh-jauh kita berani. Ya, tapi kalau dekat-dekat kita takut. Itu kita. Lirik-lirik dulu. Tapi dia tidak. Dia apa yang mau dilirik? Orang dia buta. Sekali lagi, iman itu bisa melihat lebih dari apa yang dilihat orang biasa. Lalu coba perhatikan ayat 48. Ayat yang 48b. Ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Semakin keras. Apa seruannya? Nah Daud, kasihan lalu. Berubah tidak pengakuannya? Enggak. Karena banyak orang. Mungkin karena banyak orang aku harus berbicara. Dia tetap konsepnya semula. Itu sikap, itu iman, itu pengakuan, itu kesaksian. Apa sih yang harus kita takuti? Maut semua orang menghadapinya, penyakit semua orang menghadapinya. Semua orang, seluruh dunia kan? Lalu apa yang kita takuti kalau itu kita sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus ada keselamatan? Di dalam Yesus ada berkat, pertolongan, semuanya dalam Dia. Dia tetap. Bahkan kata di sini, kalau dia berseru, kata berseru menggunakan bentuk imperfect. Imperfect. Menegaskan seruannya berulang-ulang. Bukan hanya sekali. Jadi semakin tegur, semakin keras, dia tidak peduli. Dia ingin menyatakan, mendeklarasikan iman percayanya. Kita terlalu banyak pertimbangan, memakai kata, pakai akal budi, pakai hikmat, ini dan itu. Kalau soal iman, tidak usah berbicara pakai hikmat, pakai ini dan itu. Harus berani menyatakan apa yang kita imani. Amin. Itu penting. Lalu Yesus berkata, panggil dia. Ya, panggil dia. Ayat yang 49. Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Ponesate. Panggil. Yesus peduli. Yesus melihat iman. Soal kebutuhan, soal kecil. Peduli. Karena itu setiap Yesus ketika menyuruh memanggil Bartimeus, maka akan terjadi keajaiban, perubahan,
yang luar biasa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah ini, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah seri pertama khotbah Bapak Pendeta Yusuf Runit membahas tentang Bartimius yang begitu berani memohon kepada Tuhan. Kiranya ini menginspirasi kita untuk berani juga memohon kepada Tuhan dalam doa. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton video-video saya di channel ini selalu, dan Tuhan pasti memberkati.